wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajar fisika daring pertemuan keempat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu tentang listrik statis. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu listrik itu terbagi dua, ya. Ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Apa itu listrik statis? Nah, listrik statis itu adalah suatu muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Simpelnya, listrik statis itu adalah listrik diam. Sedangkan listrik dinamis adalah suatu gejala listrik yang diakibatkan oleh muatan listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian. Ya, singkatnya kita bisa bilang listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Ya, nah, berhubungan dengan materi listrik statis karena merupakan muatan, ya, suatu muatan, maka kita kembali lagi ulang, muatan listrik itu ada dua, muatan proton atau positif tandanya plus, yang kedua muatan elektron atau negatif tandanya minus. Sifat muatan listrik, ya, jika positif dengan positif itu akan tolak menolak, negatif dengan negatif akan tolak menolak, sedangkan positif dan negatif itu akan tarik menarik, sama seperti sifat magnet, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Coulomb, ya. Bunyi hukum Coulomb itu adalah besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan benda, ya, listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Nah, jadi tadi kita sudah bahas mengenai sifat muatan, ya. Bahwasan muatan positif dengan positif akan tolak menolak, muatan positif dengan negatif adalah akan tarik menarik. Nah, jadi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik ini itu yang disebut dengan hukum Coulomb. Ya, dirumuskan X sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, yang berbanding lurus dengan dua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini dia maksudnya. Nah, keterangannya F itu sama dengan gaya Coulomb, satuannya Newton, satuan gaya. K itu konstanta pembanding, nilainya sudah ada, yaitu atau tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 besar muatan 1, satuannya Coulomb. Q2 besar muatan 2, satuannya Coulomb. R sama dengan jarak antara muatan, satuannya meter. Nah, jadi kita ambil contoh di sini untuk, ya, gaya Coulomb yang sejajar atau segaris. Dua muatan sejenis memiliki nilai Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan Q2 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, terpisah dengan jarak 3 cm. Hitung gaya Coulomb. Nah, untuk menghitung gaya Coulombnya, anak-anak bisa buat dulu diketahuinya. Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi kalau kita gambarkan, karena dia muatannya sejenis seperti ini, ya, untuk muatan garis. Misalkan ini muatan positif, itu adalah Q1. Di sini ada muatan juga positif, ini Q2, ya, terpisah pada jarak 3 cm. Nah, 3 cm ini kita ubah ke dalam bentuk meter, berarti 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. K-nya sudah ketetapan, jadi walaupun dalam soal tidak ada nilai K-nya, tetap kita bisa buat K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya, jadi ditanya adalah F, maka F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 per 3 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Nah, jadi kita bisa selesaikan dari pangkatnya dulu, ya. Ini minus 6 ditambah minus 6 sama dengan minus 12. Minus 12 ditambah 9, sudah itu yang di bawahnya lagi minus 2 ditambah dengan minus 2 adalah minus 4.
Nah, jadi kalau pangkat di bawah minus naik ke atas jadi positif 4. Ya, jadi 9 ditambah 4 di sini 13. 13 dikurang 12 itu sama dengan positif 1. Ya, jadi baru kita kalikan ke dalam, ya. Atau ada yang bisa dimatikan, kita matikan misalnya ya, 3 pangkat 2 itu 9. Nah, maka ini kita coret dengan yang 9 di sini. Tinggal 3 kali 6. 3 kali 6 itu kan 18. Berarti kan harusnya ini sama dengan 18 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, kalau kita buat 1,8 kali 10 pangkat 2 ini juga bisa, ya. Jadi hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 2, karena di sini katanya 18, kita buat sini 1,8 Newton, ya. 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, itu kalau dia muatannya ada 2. Bagaimana kalau muatannya lebih dari 2, ada 3 atau 4? Misal muatan titik pada segitiga, berarti muatannya ada 3. Muatan titik pada segi 4, berarti muatannya ada 4. Nah, kalau muatannya lebih dari 2, maka gaya kolom pada 2 muatan lebih. Nah, misal seperti ini ya. Ini ada Q1 ya, bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif, Q3 bermuatan positif. Nah, di sini berarti ada R12. Di sini ada R13. Nah, kebetulan karena yang tanya adalah di F1, maka F1 itu adalah Q1. Jadi F1 itu berhubungan dengan Q1, Q2 dan Q1 dan Q3. Maka persamaannya, karena sini membentuk sudut theta, ya, F1 sama dengan akar, ya, ini akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12, ya, F13 cos theta. Ya, jadi anak-anak bisa kerjakan satu persatu dengan rumus yang sama ini juga, ya. Nah, yang pertama, untuk mencari F12 berarti K Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Yang ini dulu, ya. Baru untuk mencari F13 sama dengan K Q1 dikali Q3 per R13 kuadrat. Ini dia. Nah, jadi baru hasilnya masukkan ke rumus ini. Ya, jadi untuk materi hari ini kita sampai di sini dulu, ya. Untuk pembahasan contoh soal dan latihan nanti akan Bapak kirim ke grup WA. Jika kurang jelas bisa diputar kembali videonya, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.